Halo guys, kembali lagi bersama saya Rido. Hari ini aku ingin membahas topik atau pembahasan ya, bagaimana caranya kita mendapatkan klien atau pesanan dari hasil karya yang kita buat di sosmed atau di mana saja. Jadi, gimana kita dapat pesanan secara online ya di internet. Misalkan teman-teman membuat sebuah karya desain grafis atau gambar misalkan. Terus juga ada animasi dan juga 3D dan yang lainnya ya. Jadi gimana sih caranya kita dapetin klien di internet gitu ya? Teman-teman, aku ingin bagikan caranya gimana itu ya, dari pendapat diriku sendiri ya, gimana kita dapetin pesanan online ya. Jadi aku ingin kasih tahu caranya gimana. Jadi buat teman-teman yang baru nontonnya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga share ya. Jadi aku ingin membagikan tips dan caranya gimana ya. Ini menurut pendapatku sendiri selama ini di internet. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang kata-katanya ya. Jadi menurutku ya, caranya ya, yang pertama itu teman-teman harus aktif di sosial media atau sosmed ya. Kayak contohnya di Facebook atau di Instagram. Karena sosial media atau ya sosmed yang lagi populer itu sekarang itu masih ya itu ya. Jadi teman-teman cari tahu dulu apa nih yang rame di internet nih, apa sosmed ya, atau tempat di mana kita bisa mempublikasikan karya kita ya. Nah, terus teman-teman bikin tuh karyanya tuh dibikin. Tapi lebih bagus sih kalau bisa kita bikin sebuah website atau tempat yang benar-benar tuh khusus karya kita. Di internet tuh sebenarnya ada situs website yang kita bisa publikasikan karya kita khusus untuk misalkan khusus untuk animasi, ada situsnya ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan situs itu sebagai tempat hasil karya teman-teman gitu. Jadi teman-teman yang pertama itu ya perlu disiapkan ya hasil karya teman-teman. Jangan sampai teman-teman mempublikasikan hasil karya atau latihan ya, hasil karya latihan gitu, itu tidak disarankan ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman masih statusnya masih belajar atau ya masih pemula dan belajar gitu, jangan ya. Kalau bisa ya apa yang dipublish yang di internet itu hasil yang benar-benar sudah matang ya, atau sudah oke gitu. Jadi sudah yang hasil karya yang benar-benar bagus gitu ya menurut pendapat teman-teman. Jadi setiap orang itu punya standarnya masing-masing ya teman-teman ya. Ada yang mungkin karyanya bagus, ada yang menengah gitu. Jadi tidak perlu membandingkan hasil karya teman-teman dengan yang lebih bagus lagi. Jadikan itu tuh sebagai motivasi teman-teman gitu. Jadi misalkan karya si Anu lebih bagus dari buatan aku, tidak apa-apa teman-teman, jadikan itu motivasi teman-teman untuk belajar supaya bisa lebih bagus dari dia gitu. Jadi teman-teman publikasikan hasil karya teman-teman itu di internet. Kalau untuk programmer atau penulis ya kan teman-teman bisa bikin karya aplikasi Android game ya.
dipublish di situs khususnya ya, di Google Play Store. Mungkin dulu aku pernah coba juga bikin aplikasi, semacam aplikasi gitu, dipublish di Google Play Store dulu. Pendaftarannya 500.000 dulu tiket pendaftarannya, lalu kita bebas untuk mempublikasikan apa namanya kayak aplikasi atau game di Google Play Store. Kalau yang lainnya mungkin punya aturannya masing-masing ya. Kalau untuk penulis, teman-teman bisa memanfaatkan kayak situs WordPress atau Blogger ya, tempat-tempat teman kalau suka bikin nulis gitu di internet. Terus cara dapetin uang dari terus dapat uang dari hasil menulis itu bagaimana? Teman-teman bisa memanfaatkan dari situs ini ya, kayak Google Playbook ya, dijual hasil karyanya. Nah, itu juga perlu dipikirin, maksudnya nggak bisa kita sembarang membuat sebuah karya lalu publish di internet. Ini ada nilainya, teman-teman harus bisa menilai kalau ini tuh layak, harus gimana ya, maksudnya teman-teman bisa menilai ini tuh layak untuk dinilai gitu ya, ada harganya berapa, karena setiap orang punya harganya masing-masing gitu ya. Jadi dipublish di internet itu karyanya ya ada berbagai macam ya, bukan cuma animasi saja atau desain grafis saja. Sebenarnya ada banyak sekali, teman-teman bisa bikin ya karya secara online. Cuma kendalanya ya sebagai kita manusia ya susah untuk menjalani aktivitas yang konsisten ya, kayak hari ini harus ini gitu. Jadi teman-teman memang kendalanya seorang manusia itu adalah susah untuk berkontribusi secara konsisten ya. Tapi tetap teman harus paksakan, walaupun bagaimana keadaannya, teman-teman bikin karya, publish di internet, di sosmed atau di mana saja. Jadi teman-teman bikin tuh karyanya di internet, terus teman-teman juga kasih hashtag, kasih deskripsi, oh saya buka jasa nih, jasa bikin gambar, di deskripsi si karyanya gitu, atau enggak di profilnya saya buka jasa 3D misalkan, saya buka jasa desain, silakan hubungi. Nah itu kan jadi di keterangan di bio-nya itu, di profil ya, kira-kira kasih tanda lah kalau teman-teman membuka lowongan untuk mengerjakan sebuah proyek gitu ya. Dan juga di situs website juga sama, saya buka jasa untuk mengerjakan tugas khusus atau karyanya saya ini. Jadi teman-teman ngasih sinyal di sosmed teman-teman atau enggak di situs websitenya, kira-kira seperti itu ya. Tadi aku kasih tahu yang pertama bikin karya, dua publish di internet, terus kasih sinyal di sosmednya atau di situs webnya itu, kasih tanda saya lagi buka jasa, harganya bisa diobrolin di WA misalkan. Kira-kira seperti itu caranya ya, cara simpelnya ya. Jadi teman-teman sesudah itu teman-teman share di mana gitu supaya rame gitu ya. Kira-kira seperti itu caranya menurut pengalaman pribadiku selama ini ya. Jadi mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga share, oke?